Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas tentang mental pedagang. Nah, kita semua terlahir tentunya bukan semua berasal dari keluarga bisnismen atau pedagang, apa saja yang intinya wira swasta, enggak. Kita punya cita-cita itu kalau tamat, lulus SMA, kuliah, perguruan tinggi, S1, S2, kalau bisa dapat kerja yang mapan. Kerja baik di pemerintahan ataupun perusahaan swasta yang mapan, ataupun perusahaan internasional. Itu wajar, itu manusiawi, biasa. Nah, terus tiba-tiba kita mengenal dunia saham. Kita lupa bahwa dengan S1, dengan S2, dengan ilmu-ilmu kita itu, kita pikir kita bisa sukses di pasar saham. Tapi kita lupa bahwa saham itu sebenarnya satu perdagangan. Kita lupa punya ilmu dagangnya. Saya mengajarkan ilmu teknik dan taktik dagang. Jadi yang kita pelajari itu ya teknik dan taktik dagangnya. Nggak usah belajar yang lain-lain. Nah, kita di Indonesia mengenal banyak suku-suku yang identik dengan jiwa pedagang. Contoh teman-teman kita dari Sumatera Barat, Padang. Siapa nggak tahu orang Padang? Pandai berdagang. Ya, dan orang Padang ada di seluruh Indonesia. Rumah makan Padang ada di seluruh Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu orang Padang pandai berdagang? Kemudian Bugis ataupun Makassar, mereka juga jago wira usaha ataupun wira swasta. Terus kemudian teman-teman kita dari Tionghoa. Nah, tapi teman-teman kita yang dari Padang, Bugis, Madura, Tionghoa, yang sekarang ini, yang rata-rata sekolahnya udah ketinggian, S1, S2, S3, dan sekolahnya rata-rata udah di luar negeri, itu nggak ngerti lagi ilmu dagang. Ilmu dagang nggak ngerti. Bahkan 100 dari Anda semua, saya boleh buat riset kecil-kecilan dari 100. Kurang dari 10 yang pinter nawar. Ya. Hari ini coba Anda ke pasar. Kita buat riset lah kecil-kecilan, kita kumpulin teman-teman. Oke, coba kita belajar nawar. Anda bisa nawar? Belum tentu. Kalau Maya, istri saya, harga 500.000 ditawar 495. 495 atau 450. Loh, saya bilang itu bukan nawar, Mi. Masa harga 500.000 ditawar 495, 490 atau paling top 450. Wah, nggak enak, Pi. Nggak tega. Wah, kamu nggak ngerti. Pada saat kamu membeli atau belanja, ya pedagang itu ya pasti cari untung. Nah, cuma ya cari untungnya jangan keterlaluan. Saya kalau dia buka harga 500.000, oke? 500.000, Pak. Oke. Saya langsung tawar aja 200.000 deh. Waduh, jauh banget, Pak. Ya, didekatin dong kalau jauh. Kan kata orang, kalau jauh ya harus didekatin. Gak bisa, Pak. Nah, saya paling turun dikit, Pak. 4,5 deh. Terus. Akhirnya mungkin dia mau turun 400. Sampai di mentoknya dia itu 400. Nah, kita tinggal lihat, oh dia 400, kita 200. 400 kurang 200, 200. Ya enggak? Nah, 200 kita bagi 2, 100.
kita belah tengah. Gini Pak, saya ini kebetulan budgetnya ya nggak ada ini, belum dapat bonus lagi dari kantor, saya nggak bisa ini. Gimana kalau belah tengah Pak, 300.000, Bapak happy, ya kan? Bapak kan maunya 400, saya maunya 200, ya 400 kurang 200 ribu, 200.000 belah dua aja Pak, jadi 300.000 tengah-tengah gimana? Oke, cocok langsung. Dan ilmu nawar itu saya udah lakukan, dan saya kalau nggak nawar itu gatal-gatal badan saya. Jadi saya harus nawar. Nah, itu salah satu teknik dan taktik dagang. Nah, kalau dalam kehidupan nyata Anda sudah meninggalkan norma-norma dalam berdagang, apalagi di saham, lebih sulit Anda bisa melakukan itu karena semua udah online. Akhirnya Anda nggak sabar untuk ngantri, ya. Terus kemudian kalau Anda HK juga naik sedikit, Anda juga nggak mau jual, ya. Karena apa? Prinsip dagang itu nggak ada di dalam diri kita. Makanya saya mengajarkan teknik dan taktik dagang. Oke, saya kasih challenge sama Anda. Coba belajar nawar. Oke, sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, lama saya tidak nge-vlog karena berbagai macam kesibukan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, paperwork dan lain-lain. Kemudian hari ini saya sempatkan untuk kita sharing-sharing lagi. Baik, pagi ini saya ingin membahas mengejar uang. Uang itu sama seperti kita minum air laut. Makin kita minum, makin haus. Nah, banyak dari kita terjebak. Kita tidak bisa membatasi imajinasi kita yang tidak pernah terbatas. Akhirnya, dengan segala macam kesulitan kehidupan yang kita hadapi, kita menemukan satu jalan bahwa saham bisa memberikan uang. Memang benar, saham bisa memberikan Anda uang, tetapi banyak yang rusak di market itu adalah gimmick-gimmicknya ini yang membuat orang langsung seperti minum obat tidur. Orang yang kebanyakan minum obat tidur suka berhalusinasi. Dan saya sebagai senior trader melihat kondisi di lapangan seperti ini, saya coba seperti pilot helikopter membuat Anda landing dulu. Oke, jangan terlalu ketinggian, kita landing dulu ke tanah, realize lagi, buka mata lagi, lihat, kita di dunia nyata, kita bukan di dunia awan-awan, ya. Jadi, kita boleh mengejar uang, kita boleh mengejar apa yang kita mau kejar, dan itu harus, ya, kita harus punya impian yang kuat untuk masa depan kita. Tapi batasi imajinasimu yang tidak pernah terbatas. Nah, ini yang buat banyak orang jatuh dalam kategori kehidupan mereka setelah mereka mendapatkan uang. Setelah mereka dapat uang, mereka selalu punya keinginan yang banyak, keinginan yang bermacam-macam. Kadang kita hanya memerlukan apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Harusnya yang kita perlukan, tapi yang kita inginkan. Nah, akhirnya, karena yang kita inginkan itu tidak ada batasnya, akhirnya dalam trading kita mulai lupa. Apalagi kalau kita udah merasa pintar sedikit, kita mulai sombong dan merasa lupa bahwa, oh saya bisa kok. Nah, banyak orang yang masuk di dunia saham hanya bertahan 2 tahun. Tahun ketiga mulai hilang,
4 udah takut ngelihat saham, hilang dengan sendirinya. Dan itu algoritma kehidupan di dalam dunia ataupun pasar saham, otomatis Anda akan hilang dengan sendirinya atau Anda bertahan di pasar saham. Saya sudah 20 tahun lebih di pasar saham, bertahan dengan segala gelombang dan badai di pasar saham. Tentunya saya ingin sharing ilmu-ilmu yang membuat saya bertahan di pasar saham. Salah satu ilmu itu adalah hidup bersahaja, membatasi imajinasimu yang tidak pernah terbatas. Ya, itu yang paling penting. Jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Saya selalu mengingatkan kepada saudara, keluarga, bahkan kepada istri-istri saya bahwa kita harus hidup bersahaja, jangan sombong, jangan hidup boros, jangan, ya, karena itu yang akan membuat Anda rusak. Oke, teman-teman, itu sharing pagi saya hari ini untuk batasi imajinasi Anda yang tidak pernah terbatas. Supaya Anda hidupnya tenang, supaya Anda hidupnya itu bahagia. Karena ya Anda nggak ngejar, nggak ngoyo kata orang Jawa, nggak ngoyo. Ya ada duit ya makan restoran, nggak ada duit makan di warteg. Happy aja, ya nggak usah terlalu berlebihan. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.